Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, dinamika politik jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan kejutan yang tidak terduga. Sinyal masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pendukung Anies Baswedan, akankah menguatkan koalisi? Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Syaiful Huda, Wasekjen PKB dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Huda, Mas Burhan. Malam Mbak, Mas Burhan. Oke, sehat-sehat Malam, Mas ya. Syaiful. Oke, saya ingin ke Mas Huda dulu. Mas Huda, jadi sudah final, sudah bulat mendukung Anies Baswedan? Sudah, bismillah. Tadi sejam yang lalu sudah diputuskan melalui rapat pleno gabungan DPP PKB sebagai lanjutan dari rapat pleno tadi pagi di Jakarta. Rapat pleno gabungan yang diperluas ini kita laksanakan di kantor DPW PKB Jawa Timur. Memutuskan 3 hal, Mbak. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Gus Imin sebagai cawapres. Yang kedua, memutuskan setelah silaturahim, konsultasi dengan para masyayikh, para ulama, para kiai, memutuskan bahasa para kiai, para masyayikh, budal Gus. Itu bahasa Jawa Timuran yang artinya berangkat Gus untuk maju Pilpres 2024. Yang ketiga, keputusannya hasil peresmian dari keputusan pleno ini akan dibawa dalam momentum pengumuman pasangan capres-cawapres Mas Anies dan Gus Imin besok. Jam dan tempatnya akan kami umumkan besok pagi. Jadi deklarasinya kapan ini? Ya, besok itu. Besok ya? Baik, dan kalau memang sudah final, sudah bulat, Mas Huda, jadi kalau koalisi Indonesia Maju misalnya menawarkan Caimin untuk menjadi cawapresnya, sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi ya, Mas Huda? Atau masih akan mempertimbangkan lagi? Kami sudah bangun komitmen dengan Nasdem. PKB tidak punya tradisi untuk mengingkari koalisi yang sudah menjadi komitmennya. Apapun tawaran dari pihak luar selain dari kontrak kerjasama kami dengan Nasdem pasti akan kami tolak. Oke, Mas Huda, kalau kita mundur sedikit ke belakang, sebetulnya seperti apa timeline dari Nasdem yang menawarkan kepada PKB untuk bergabung mendukung Anies Baswedan? Seperti apa proses yang dilalui sebelum itu? Ya, emang proses ini cukup pendek banget ya. Di saat kami digantung oleh Pak Prabowo, kita juga bisa memahami Pak Prabowo tidak secepatnya mengumumkan, padahal sudah 1 tahun 19 hari itu. Saat yang sama, proposal kami tunggal, dimanapun koalisinya Caimin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, saat yang sama kelihatannya Pak Surya Paloh dengan semua pengurus Nasdem juga butuh kira-kira kepastian yang lebih sederhananya kira-kira kenapa tidak kalau dua partai sudah bisa memenuhi 20% presiden threshold dan itu bisa dipenuhi oleh PKB dan Nasdem, ya ayo saja berlayar, kira-kira begitu. Jadi tapi patah hatinya PKB, ya, Mas Huda? Ya, jadi patah hatinya PKB karena tidak juga dicalonkan sebagai cawapresnya oleh Prabowo? Iya sih. Jadi bagi kami ketika waktu itu kita bangun kontrak politik koalisi waktu itu, bayangan kami ya secepatnya Wapres dideklarasikan oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kami sudah menunggu lama dan tentu ya dinamika politik kita sama-sama pegang informasi masing-masing lah kira-kira begitu. Dan kami mencukupkan koalisi dengan Gerindra. Terlebih-lebih dipicu terakhir ya memang membuat internal kami
menjadi agak kecewa betul ketika pembentukan koalisi baru pengganti KKIR relatif tidak tersosialisasikan secara baik kepada keluarga besar PKB. Oke. Itu yang menjadi salah satu picu dan akhirnya kami harus mengambil sikap dalam suasana yang semacam itu, dan dalam posisi kita mengambil sikap itulah kami ketemu dengan teman-teman Partai Nasdem. Jadi sebelumnya memang sudah intens begitu ya melakukan komunikasi dengan Partai Nasdem. Tapi bagaimana dengan partai koalisi yang juga ada di dalamnya begitu, seperti Demokrat dan juga PKS, apakah juga itu intens dilakukan oleh PKB sebetulnya? Kami relatif baru dan sangat pendek komunikasi kami dengan Nasdem. Karena sepenuhnya selama ini kami solid bangun komunikasi dengan Partai Gerindra. Karena itu kalau dilihat dari semua informasi di media, belum pernah ada sebuah narasi di mana akan menduetkan Gus Imin dengan Mas Anies. Sama sekali belum pernah ada, karena memang kita belum pernah komunikasi. Itu terjadi ya pasca ada peristiwa itu. Nah, yang menyangkut soal internal rumah tangga Nasdem dengan Demokrat, dengan PKS, kami tidak masuk di ruang itu, tapi saya memahami Nasdem akan bisa menyelesaikan menyangkut soal agenda ini. Ya. Tapi kalau semua kita letakkan pada konteks politik yang sangat dinamis ini, saya kira semua orang akan paham ya, publik juga akan paham betapa rumitnya konstelasi politik di mana belum ada satu calon presiden pun yang memenuhi angka psikologis aman 51%. Ya, sejauh ini kan kita tahu perjalanan politik belum pernah ada PKB itu berjalan beriringan dengan PKS dan baru kali ini. Bagaimana sebetulnya melihat kemungkinan untuk berjalan bersama, bahkan bukan kemungkinan lagi, ini sudah final tadi Anda katakan ya, untuk berjalan bersama dengan PKS? Ya, kami akan mengatur ritme karena kebetulan sementara ini kerjasama kami dengan Nasdem. Nah, tentu kami nunggu apakah teman-teman PKS akan bergabung dalam koalisi kami dengan Nasdem, ya kita lihat. Saya kira koalisi ini kalau seandainya PKS nanti gabung akan menjadi ruang kita untuk menuntaskan polarisasi politik yang selama ini masih menghantui kita, menyangkut soal isu cebong dan kampret itu. Ya. Saya meyakini kekuatan PKB akan menjadi semacam pembasuh dari polarisasi yang yang tidak perlu sebenarnya pasca pemilu 2019 itu. Jadi justru akan meluruskan, tidak akan melakukan pembelahan atau juga polarisasi, itu yang akan dijaga begitu ya, dengan bergabungnya PKB, PKS dan juga Nasdem ini dalam satu koalisi untuk mendukung Anies Baswedan begitu yang ditekankan. Betul, karena selama ini kami selalu berada di tengah dalam melihat berbagai persoalan, termasuk melihat persoalan ideologis negara atau bangsa ini, dan PKB selalu meletakkan itu. Nah, pada konteks hubungan kami dengan Nasdem, dan kalau mungkin misalnya PKS gabung, saya kira sekali lagi ini akan menjadi gerakan untuk membasuh polarisasi yang selama ini lahir, dan saya meyakini akan menjadi momentum produktif bagi masa depan Indonesia yang tidak lagi ngomongin soal polarisasi berbasis keagamaan, tapi akan mendorong gerakan keagamaan dan politik Islam sebagai kekuatan produktif di masa-masa yang akan datang melalui kepemimpinan Mas Anies dan Gus Imin. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya ke Mas Burhan, dengan masuknya PKB ke koalisi perubahan ini untuk mendukung Anies Baswedan, bagaimana melihat pengaruhnya terhadap peta koalisi? Saya kira sangat krusial ya, karena dengan bergabungnya PKB ke koalisi pendukung Anies, maka pertama kita sudah mendengar keputusan Partai Demokrat untuk mengundurkan diri dari koalisi yang akan mengusung Anies Baswedan. Tetapi sebenarnya tidak punya implikasi secara
serius karena bagaimanapun dua partai Nasdem dan PKB sudah cukup untuk membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan koalisi lama PKB, yaitu Pak Prabowo, lagi-lagi juga tidak ada masalah. Karena bagaimanapun bergabungnya Golkar dan PAN membuat Pak Prabowo tidak secara langsung membutuhkan suara PKB, terutama dalam konteks pemenuhan presidensial threshold. Nah, jadi kemungkinan tinggal Demokrat saja. Nah, pertanyaannya apakah Demokrat kemudian berhasil menarik salah satu dari partai yang sekarang sudah tergabung dengan koalisi yang ada, dan kalau misalnya iya, apakah Demokrat kemudian membentuk poros baru, ataukah bergabung dengan entah Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, masih dalam skenario 3 poros yang akan bertarung di 2024. Tapi untuk nilai tawar dari Demokrat sendiri, kemana kemungkinannya untuk bisa berlabuh? Terutama kalau melihat dari basis suara pemilih dari Demokrat sendiri. Intinya Demokrat sulit untuk membayangkan ketua umumnya dipilih sebagai cawapres siapapun, termasuk oleh Ganjar atau oleh Pak Prabowo. Karena posisi tawarnya relatif lemah. Satu-satunya posisi tawar atau opsi yang memungkinkan buat Demokrat untuk bisa memasangkan ketua umumnya sebagai cawapres dengan capres lain adalah dengan koalisi perubahan. Tapi itu kan sudah tertutup dengan bergabungnya PKB. Jadi memang satu-satunya insentif buat Demokrat untuk mendukung Anies Baswedan adalah meminta ketua umumnya sebagai cawapres. Cuma masalahnya kalau kita lihat data-data survei, memang Mas AHY punya basis dukungan yang relatif overlap dengan basis Mas Anies. Jadi di wilayah Indonesia bagian Barat, terutama Jawa Barat, Banten, Sumatera, Mas Anies yang sudah cukup kuat, di situ Mas AHY juga kuat, terutama dari sisi elektabilitas cawapres. Sementara Mas Anies kekurangan dukungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di situ Mas AHY tidak memiliki nilai tambah secara elektoral. Jadi saya bisa memahami mengapa Nasdem lama mengambil keputusan untuk ikut serta mendukung Mas AHY dan akhirnya memilih PKB sebagai mitra koalisi baru karena alasan elektoral. Meskipun lagi-lagi soal komunikasi politik di belakang layar, mengapa kemudian Demokrat merasa dikhianati oleh Nasdem atau oleh Mas Anies, itu juga satu soal yang lagi-lagi bisa dipahami. Tetapi poinnya, betapapun tadi Mas Saiful mengatakan karena tidak ada satupun calon yang potensial menang per hari ini, karena 3 capres masih rata-rata air ya, belum sampai 50% persatu, bahkan nggak ada yang mendapatkan 40%, maka peran cawapres dan mitra koalisi baru terutama dalam menentukan suara pemilih untuk memenangkan pasangannya menjadi sangat krusial, terutama dalam penentuan cawapres. Posisi yang sulit bagi Demokrat, tapi tadi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyatakan bahwa Demokrat merasa dijegal untuk berkoalisi dengan siapapun, bahkan menuding ada mastermind di balik bergabungnya PKB. Apakah melihat tudingan tersebut itu sebetulnya relevan, Mas Burhan? Ya memang begini ya, saya tadi mendengarkan pidato Pak SBY dan saya bisa memahami kegerahan Pak SBY dan Partai Demokrat, meskipun menurut saya terlalu berlebihan juga gitu ya, kegerahan itu disampaikan. Karena toh misalnya kalau kita lihat kan Partai Demokrat juga menjalin kan komunikasi dengan PD Perjuangan misalnya, dengan Mbak Puan. Tetapi kan tidak sampai pada deal ya, misalnya AHY dipinang sebagai cawapresnya Mas Ganjar. Nah kalau misalnya Partai Demokrat juga melakukan komunikasi yang lain, kemudian ada komunikasi Nasdem dengan PKB, kenapa kemudian dipersoalkan gitu. Jadi apalagi kalau kita kaitkan dengan piagam koalisi bahwa cawapres sepenuhnya ditentukan oleh Mas Anies. Dan kalau misalnya sepakat dengan ketentuan piagam koalisi, ketika Mas Anies memutuskan untuk mendukung Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres, logikanya kan Demokrat ikut. Nah mungkin yang dipersoalkan oleh Demokrat adalah soal komunikasi. Kenapa jadi Mas Burhan Demokrat merasa divide and conquer? tidak ada perjanjian yang dilanggar sebetulnya ya Mas Burhan?
Tidak ada perjanjian dilanggar sebetulnya ya? Sebenarnya ya kalau ikut ketentuan di piagam koalisi, Baik. itu sebenarnya sepenuhnya itu hak prerogatif Mas Anies. Cuma mungkin Partai Demokrat pengen Oke. merasa sebaiknya diomongkan dulu gitu ya. Jangan langsung diputuskan kemudian Partai Demokrat diminta ikut atau tidak. Tapi poinnya kalau komit ya dengan Baik. keputusan piagam koalisi, penentuan cawapres kan harusnya kembali ke Mas Anies. Dan kalau misalnya Mas Anies sudah memutuskan, harusnya tidak ada penolakan. Cuma mungkin problem buat Partai Demokrat, mereka sudah memasang harga mati AHY sebagai cawapres. Itu yang membuat penolakan dan kegerahan Partai Demokrat terhadap keputusan Nasdem menggandeng PKB menjadi sangat kencang gitu ya resistensinya. Ya, ini menarik sebetulnya mandatnya ada pada Anies dan harusnya memang tidak ada perjanjian yang dilanggar di situ. Dan saya ingin juga bertanya kepada PKB bagaimana responnya melihat Demokrat yang akhirnya mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Primetime News. Baru saja kita sudah simak bersama pernyataan resmi dari Partai Demokrat yang menarik dukungan kepada Anies Baswedan dan juga keluar dari koalisi. Saya ingin ke Mas Huda. Mas Huda, jadi bagaimana sikap PKB dengan keluarnya Demokrat? Ya, terkait dengan itu memang relatif sepenuhnya menjadi kewenangan teman-teman Nasdem ya. Apakah seperti apa dan seterusnya itu. Jadi tidak terkait langsung dengan kami dengan PKB. Oh gitu. Oke, adakah misalnya kemungkinan untuk menjembatani komunikasi dengan Demokrat? Ya tentu kami akan coba untuk bangun komunikasi dengan teman-teman Demokrat. Karena semangatnya kan kita bangun kebersamaan, kalau masih memungkinkan bergabung dalam koalisi PKB dengan Nasdem, saya kira kenapa tidak gitu. Oke. Masih ada waktu untuk menjalin komunikasi dan memastikan berbagai hal ruang komprominya di mana dan batas toleransi kekecewaan ini perlu diobati dengan cara apa. Oke, jadi PKB bersedia untuk mencarikan obat penawarnya begitu ya kurang lebih? Ya sekali lagi kami punya hubungan cukup dekat juga dengan teman-teman teman-teman Demokrat karena hampir selama periode Pak SBY kami berada di dalam koalisi pemerintahan Pak SBY 10 tahun. Oke, Mas Huda, saya juga ingin menanyakan terkait dengan statement yang disampaikan oleh Pak SBY tadi bahwa ada tudingan-tudingan mastermind di belakang PKB yang akhirnya mendukung Anies Baswedan, kemudian ada Pak Lurah dan sebagainya yang disebutkan. Bagaimana Anda melihat tudingan-tudingan tersebut? Apakah memang ada PKB diduga ada arahan dan sebagainya untuk bisa masuk ke dalam pendukung Anies Baswedan, Mas Huda? Ya, selama proses politik kami dengan Nasdem relatif berjalan antar dua belah pihak saja, pihak PKB dan pihak Nasdem. Nah, karena itu asumsi perspektif melihat ini pasti tafsirnya banyak ya. Tapi PKB sendiri dan Nasdem meletakkan koalisi PKB Nasdem pada konteks otonomi kami, memutuskan bergabungnya PKB dengan Nasdem mengusung Mas Anies dan Gus Imin. Pada konteks keputusan yang sifatnya otonom yang diputuskan oleh Gus Imin dan Pak Surya Paloh. Baik, jadi tidak ada pihak di luar dari itu begitu ya? Hanya kedua belah pihak ini saja yang memutuskan, tidak ada arahan dan sebagainya seperti yang ditudingkan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau menyangkut soal ini, saya kira bisa ditanyakan baik kepada Gus Imin maupun kepada Pak Surya Paloh.
Oke, menarik. Saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, tadi sudah dibantah oleh Mas Huda bahwa tidak ada arahan seperti yang ditudingkan oleh Pak SBY begitu ya. Ada mastermind di belakang, bahkan ada Pak Lurah yang ini merujuk kepada all Jokowi's men. Apakah Anda melihat sebetulnya ada bahwa dugaan itu sebetulnya masuk akal begitu ya dengan fakta politik yang saat ini sudah terjadi, Mas Burhan? Saya kira spekulasi semacam itu perlu pembuktian lebih empirik ya. Menurut saya sih terlalu jauh menafsirkan ke arah sana. Pertama, bagaimanapun kalau betul ya bahwa Demokrat itu disingkirkan karena ada mastermind di balik munculnya koalisi baru Nasdem dan PKB, tapi kan kenyataannya Mas Anies tetap bisa berlayar. Selama ini kan seolah-olah Mas Anies dianggap sebagai capres antitesis yang jauh dari radar istana, sehingga seolah-olah dikesankan akan dijegal dengan segala daya dan upaya. Faktanya kan dengan masuknya PKB tidak lantas membuat seorang Anies Baswedan gagal berlayar, justru malah menambahkan amunisi tambahan. Jadi menurut saya terlalu jauh, kecuali kalau misalnya ternyata di kemudian hari koalisi ini ternyata memang gagal untuk bisa dilayarkan di 2024, entah karena salah satu pihak yang masuk angin di tengah jalan, gitu ya. Tapi kan kenyataannya per hari ini tidak ada, ya tidak ada. Jadi kalau saya sih melihat lebih karena faktor elektoral. Jadi saya melihat Mas Anies membutuhkan suntikan atau vitamin elektoral, dan suntikan itu datang dari partai yang dianggap punya basis di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu PKB. Jadi sesimpel itu. Cuma memang yang harus jadi PR, meskipun PKB-nya ini ibarat mobil mewah ya, untuk bisa menyuplai secara elektoral buat Mas Anies, terutama di 2 provinsi kunci, tetapi pengalaman survei-survei, pengalaman pemilu-pemilu sejak 2004 sampai sekarang, itu pilihan itu lebih tergantung pada figur. Jadi fenomena split ticket voting itu harus menjadi PR buat Anies Gus Muhaimin kalau mereka jadi berpasangan. Apa itu? Yaitu dukungan terhadap partai itu tidak serta-merta tegak lurus dengan capres-cawapres yang diusung oleh partai yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya basis konstituen PKB tidak seluruhnya mendukung Anies dan Gus Muhaimin, itu juga secara elektoral tidak terlalu punya dampak untuk bisa menambah kekurangan elektoral Mas Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah ini perlu saya sampaikan berkali-kali karena pengalaman 2004 di saat Pilpres 2004 pertama kali saat itu banyak tokoh-tokoh NU yang menjadi cawapres. Misalnya Mbah Hasyim Muzadi menjadi cawapresnya Ibu Mega, kemudian adiknya Gus Dur yaitu Salahuddin Wahid menjadi cawapresnya Pak Wiranto yang diusung oleh Partai Golkar. Tapi di basis-basis NU yang menang bukan mereka, yang menang malah Pak SBY dan JK. Keduanya kan dari sisi ke-NU-an jauh di bawah kadar ke-NU-an Mbah Hasyim Muzadi atau Gus Solah. Jadi pilihan personal ini itu harus diwaspadai supaya tujuan untuk mengajak PKB dalam rangka memenangkan capres yang diusung oleh Partai Nasdem itu betul-betul bisa dijalankan. Oke, Mas harus Burhan, diwaspadai. Iya, silakan Mas Huda. Boleh, silakan. Ya, saya kira pada cara pandang yang berbeda, saya kira bisa kita ajukan tesannya. Kenapa waktu itu suara Nahdien misalnya tidak ngeblok gitu? Karena terlalu banyak calon, waktu itu sampai 3 gitu. Nah, kami meyakini kalau sampai di ujung nanti Caimin sebagai satu-satunya representasi tunggal dari kader NU yang maju, saya meyakini suara Nahdien di Jawa Timur, Jawa Tengah akan utuh untuk Gus Muhaimin. Jadi satu suara ya Mas Huda? Dan ini, iya. Kenapa kemarin terjadi polarisasi ya di suara di Jawa Timur, Jawa Tengah dalam Pilpres yang tadi diceritakan oleh Mas Burhan? Karena saking banyaknya tokoh NU yang maju waktu itu gitu. Akhirnya serba nggak enak memilih dari salah satu kader NU yang terbaik. Akhirnya mereka memutuskan untuk memilih figur di luar tokoh atau kader NU.
Nah, pada konteks ini saya meyakini masih ada ruang untuk melakukan konsolidasi itu. Karena saya memaknai kaum Nahdliyin adalah kelompok masyarakat yang ideologis, dan kekuatan ideologis itu biasanya akan menyatu ketika ada sosok tunggal representasi mereka yang dirasakan perlu ada kewajiban untuk membela dan memenangkannya. Oke, Mas Huda, besok ini rencananya akan deklarasi, dan kalau memang benar deklarasi capres dan cawapres, Caimin jadi cawapresnya Anies, artinya ini adalah deklarasi pertama untuk calon presiden yang mendeklarasikan cawapresnya begitu ya. Apakah PKB bisa menjamin ini menjadi modal kuat koalisi untuk semakin solid dan memenangkan Pilpres 2024 mendatang? Singkat saja. Paling tidak kami punya modal soliditas, karena kami yang bisa deklarasi paling awal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Mas Anies dan Gus Imin. Saya kira ini akan menjadi momentum dan diingat oleh publik bahwa kami siap bekerja, kami siap untuk membawa agenda-agenda perjuangan Indonesia yang lebih baik. Dan ini poros semoga ada di hati rakyat Indonesia. Baik, kita tunggu bagaimana deklarasi besok. Terima kasih Mas Huda, Mas Burhan sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.